Hmm. Wis Mas, aman. Silakan. Oke. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi yang Waalaikumsalam warahmatullah. selamat malam bagi yang beragama lain. Di sini saya dapat tugas dari Pak Presiden untuk menyampaikan sekelumit artikel yang ditulis oleh Jessica Fullwood, salah satu juri specialty AL di US, yang membahas tentang evaluasi kedalaman lengan kaki dan tulang pada Holland Lock. Holland Lock intinya adalah mencari bentukan yang pendek, lebar, dan masif. Karena tulang pada Holland Lock sangat penting. Ketika tulang itu sudah besar dan masif, lebar, bentuknya dia mirip seperti bulldog, anjing bulldog. Ketika bisa dilihat pada gambar, walaupun nilainya cuma 10, di sini jelaskan, tapi sangat pengaruh pada penampilan, walaupun dilihat dibandingkan dengan sesama HL lain yang mungkin memiliki bulu yang sedikit lebih tebal, kelihatan penuh. Tapi ketika diraba, maka terlihat mana yang benar-benar berisi, yang tulangnya besar, dan yang hanya tertutup oleh bulu. Untuk kaki depan, terlihat seperti tree trunk atau batang pohon yang langsung menghunjam ke tanah. Jadi langsung lurus tapaknya itu ke alas meja. Dan besar, diameternya besar, diameter tulangnya. Nah, ini bentukan yang kiri ini yang bulunya agak panjang, yang kanan ini yang bulunya benar pendek. Karena L ada beberapa yang bulunya agak panjang. Nggak sampai panjang sepanjang AFL, tapi lebih panjang dari yang normal. Ketika dilihat dengan mata telanjang, sama. Tapi kan kalau HL itu harus diraba. Jadi ketika diraba kita kan benar-benar tahu, oh ini yang benar ngisi tulangannya, flashnya. Halaman kedua, Mas Angga. Halaman kedua ada. Nah, di halaman kedua ini contoh dari tulangan yang kecil, yang panjang. Kaki depannya membentuk huruf L yang biasa disebut dengan weak angle. Dan umumnya struktur tulang ini mengikuti ketika kaki depan panjang, bentukan muka, headset, dan top
plan kayak mengikuti, jadi struktur tubuh keseluruhan tuh mengikuti bentuk tulang yang kecil, kaki depan yang kecil, cenderung muka-mukanya, telinganya kayak yang digambar ini. Ini adalah contoh yang tulang yang kecil, yang sehingga membentuk bodi yang panjang, kepala yang kecil, telinga yang panjang, kaki depan yang weak angles. Nah, ini. Nah, ini semua adalah bukan tree trunk, bukan seperti batang pohon besar yang ke alas meja kaki depannya. Walaupun di gambar terakhir ini ada yang lumayan, tapi kaki depannya tetap masih lebih panjang. Walaupun bentuk yang lainnya udah mendekati HL yang show ya. Tapi kebanyakan mesti kayak gini nih bentuknya ketika kaki depannya dan struktur tulangnya nggak memenuhi syarat. Halaman 3. Halaman 3. Nah, di halaman 3 ini dijelaskan HL hitam itu adalah bentuk yang bagus. Dia punya struktur tubuh yang bagus, kepala yang bagus, kaki depan yang besar, bentuk tubuh tulang yang kayak bulldog. Dan ini dijelaskan back feet can be indicator of bone density and length. Jadi kaki belakang HL itu, ini pengalaman saya waktu menjuri juga ya. Ketika saya balik waktu checklist kesehatan gitu, udah kelihatan yang kaki belakangnya besar, yang seperti ini, contoh ini halaman, nah contoh nomor 1 ini, pendek, kakinya pendek, lebar, terus jaraknya antar kaki itu lebar. Jadi pasti kakinya ngisi, tulangnya kompak, bentuk etetnya bagus, dan ketika dia di posing di atas meja itu langsung duduk dengan sendirinya. Nah, kalau yang nomor 2 ini agak panjang, tapi dia masih ke memiliki gemuk yang cukup lah, tapi agak panjang. Biasanya sih bodinya agak panjang. Lah yang nomor 3 ini yang benar-benar nggak memenuhi syarat, kecil, panjang, sempit. Begitulah penjabaran dari saya. Misalkan ada yang kurang dipahami, saya juga sama-sama belajar di sini. Nanti mungkin ada sharing dari rekan-rekan yang mungkin juga berpengaruh pada saya sendiri pribadi. Demikian penjelasan dari saya. Monggo kalau mau ada pertanyaan, mari kita sharing. Dimulai. Terima kasih Mas Dodi. Untuk teman-teman ya yang mungkin ada ingin ditanyakan atau sharing apa yang terjadi di apa kandangnya, boleh bisa bisa lewat chat, boleh open mic. Apa udah pada ngerti ya? Udah bagus-bagus semua ya Kak bonnya ya, di kandang. Sebenarnya kan sebagian besar yang di sini juga udah bukan pemain pemula ya. Udah pada pro semua ini rata-rata.
Saya aja deh Mas Dodik untuk menilai kaki ya, kaki belakang ini menurut gambar ini di usia berapa ya? Karena saya dapatin kalau di kandang saya usia 1 bulan tuh bentuknya kayak gini nih, ideal semua. Tapi nanti menjelang dia umur 2 bulan tuh agak jadi tin bone nih seperti ini. Nah mungkin nanti ada balik-baliknya lagi di usia menjelang Sih, sih. young senior tuh dia balik lagi bisa ke ideal juga atau itu satu Om Dik. Maksudnya Kalau kamu apa? Menilai menilai bone ini sesuai dari analisis backfit ini di usia berapa apa namanya tepatnya gitu maksudnya. Karena kalau saya di usia 1 bulan tuh di ideal semua nih kebanyakan dapat tuh pasti beberapa HL. Paling kalau gemuk-gemuk kan berat. Tapi di usia mau ke 2 bulan dia menjadi timbun gini jadi agak panjang. Kok bisa berubah gitu? Maksudnya backfit ini kalau dari pengalaman Mas Dudik di usia berapa kita melakukan backfit analisis ini? Terus yang kedua ini Mas Dudik. Nipin Saiki ini nih yang nomor 3 ini kakinya agak melebar gini. Nah ini genetik atau lingkungan ya Mas Dudik? Kadang kan ada kegemukan. Kegemukan dia jadi lengsong ya. Apa tuh kakinya jadi kayak gini nih, nge-V gini nih. Apakah itu genetik atau lingkungan ada pengaruh itu Mas Doli? Ya, makasih Mas Doli kan teman-teman yang lain silakan ya. maaf maaf, tahu-tahu ngeheng. Dan HP ku ngeheng. Nah Iya, udah nih, barusan ngeheng. Udah keluar lagi belum suaraku? aman keluar mukanya sama suara, gambar sama suara. Udah, belum keluar Ini ya udah misalkan. putus-putus siapa nih? Udah keluar Mas. Udah, Hmm. Pertanyaanku putus-putus. udah dapat. Enggak, aman. Aman. Terus Mas Dodi hilang lagi ya. Halo? Udah. Aman lah. Dodi, Halo? Hoi, udah udah denger? dengar. Aman, Oke, dengar. Hmm. aman. Udah tadi aku nanya, dengar nggak? Yang kaki tadi, ulangin aja. Barusan Eh? keluar itu tadi, hang. Yang ada materi tadi loh, kayak ngehang. Tahu-tahu keluar. Oke. Nah, ini dari Om Anca dulu nih ada nih di chat kelihatan nggak? Nanti Ah, nanti pertanyaanku aku ketik aja. Malam Om Dodik mau tanya kalau bak dan kak dan do kaki tidak ideal, apa tetap ada peluang untuk mendapatkan keturunan dengan kaki ideal? Silakan Mas. yang yang nggak ideal yang do-nya apa yang bug-nya? Soalnya kan genetiknya Dua-duanya. bug itu genetik yang bug lebih besar, lebih dominan. Nih pertanyaannya nih. Nih, bak dan do kaki tidak ideal, apakah ada peluang, ada chance untuk dapetin keturunan dengan kaki ideal nggak? Kalau dua-duanya nggak ideal. Maksudnya kurang ideal lah dua-duanya. Saya bonnya kurang gede lah. Dua-duanya nggak ideal. Mm-mm. Kalau dua-duanya nggak ideal, ini deh. Jadi gini-gini, kan breeding tuh kan lebih ke estetika bentuk ya, fenotip yang dilihat kan fenotip tapi genetiknya harus tetap dilihat kan. Nah, ketika kita pemula ambil yang bentuk bagus, dipilih yang bentuk bagus-bagus dulu aja. Nanti ketika udah dapat yang diinginin,
mungkin bisa main genetik, ingin lain yang lain, ambil yang brut mungkin masih bisa. Tapi ketika dua-duanya udah nggak ideal, kayaknya untuk mendapatkan bentuk yang ideal lebih panjang ya waktunya. Soalnya Ya kan begitu Om. kayak gimana ya, kayak gambling kan jadinya, mengharapkan ada keberuntungan di situ gitu loh maksudnya. Kalau izin Om, mungkin Ya kalau ya. apa di chat lama jawabnya. Berarti artinya tetap ada peluang namun kecil kecil banget gitu ya chance-nya ya Om ya? Iya, soalnya kalau namanya ngejudge kita langsung bilang oh nggak ada peluang tuh kayaknya nggak bisa ya, kan ada Allah di balik semua itu ya. Ya tetap ada peluang, cuma dibandingkan teman-teman yang mengawinkan bentuk yang udah ideal, yang sesuai SOP, chance-nya lebih besar yang sesuai SOP tadi. Karena kan Oh, ini yang kita bicarakan di sini struktur tuh, struktur tulang kan, Bun. Itu kan nggak bisa didapat dengan pakan sama lingkungan yang bagus aja. Jadi udah benar-benar tercetak di bentukannya dia kan. dan itu lebih didominan di keturunan dari baknya berarti Om ya? Iya, kalau selama ini sih bak emang dominan genetiknya. Tapi ketika udah dapat bak yang bagus pun, ada beberapa bak itu yang dia show untuk dirinya sendiri. Ketika dikawinkan, anaknya nggak langsung keluar show. Jadi dia show bentuknya, tapi ketika dikawinkan, anaknya tuh nggak ada yang show. Tapi nanti setelah berapa anakannya yang ketiga atau kedua atau keempat, dia ada beberapa kita seleksi ada anakan bak lagi, walaupun katakan bentuknya agak kurang dari bapaknya, tapi anakannya ini showable semua. Ada bug yang kayak gitu sifatnya. Makanya breeding tuh susah. Ya susahnya itu mencari itu tadi loh. Puzzle-puzzle tadi loh. Sabar gitu loh. Maksudnya harus kita nih, oh iya ini sisihkan dulu. Jadi kayak merapikan gitu loh. Lebih ke merapikan, sabar merapikan bentukan-bentukan yang kita cari tadi tuh loh. Siap, menjadi. Terima kasih Om. Terima kasih Om Angga. Siap, siap. Ya nambahin Om Anca ya. Kalau bak sama dua kaki tidak ideal, kalau kita beli dari orang kan kita nggak tahu tuh Om genetiknya seperti apa. Tapi kalau misal itu dari anakan kita sendiri, baknya kita punya kita sendiri tuh sebenarnya seperti yang dibilang Mas Dodik tuh kalau kita punya bak yang sebenarnya udah lumayan bagus bonnya, itu belum tentu anaknya aja keluar bagus karena memang ada beberapa bak yang genetiknya itu tidak diturunkan secara langsung. Nah, tapi kan nanti anaknya itu walaupun bonnya tidak bagus tuh namanya genetik yang tidak tampak ya. Jadi nggak jadi fenotip. Nah, itu bisa ada change tapi lebih lama. Jadi lebih chance yang lebih banyak itu dari yang fenotip yang kita lihat aja. Kita lihat udah baknya bonnya bagus, daunnya bonnya bagus, kemungkinan chance-nya dapat anakan bon bagus juga lebih lebih besar daripada yang hanya fenotipnya bonnya nggak bagus tapi kita tahu bapaknya dia bonnya bagus. Diceknya lebih sedikit. Pertanyaan kedua Mas Dodik. Ada. Mas Rudi mau nambahin nggak? Mas Rudi bonnya udah bagus-bagus nih. Waduh, itu udah pro mas. Mas Waduh, Rudi keren nih. enggak lah, lah. Masih Salah mas belajar Bro, ini, nah makanya itu masih saya belajar mas. sama Rudi. Gimana Mas Rudi? Sharing dong. Eh, anakan di sana Sa- kebanyakan sa- dari 100% dia 80% bonnya udah bagus tuh. Apakah disesuaikan sama breedernya? Breedernya harus berbobot besar sehingga bonnya besar. Gimana Mas dia Rudi? ngetes dia ngetes nggak nanya itu. Enggak. Ya, sebenarnya sebenarnya kayak gini. Justru tadinya mau nanya justru. Tapi kalau misalnya di sini tuh emang emang kalau ngebreeding cari yang lebih lebih similar ya, termasuk dari sisi bone. Jadi kalau dia lebih similar bentukannya, baik itu jantan
jantan ataupun betinanya itu akan mudah untuk dapat yang lebih stabil. Iya emang Itu gitu Mas. aja. Iya bener. Mm-mm. Jadi kalau Oke, oke. misalnya tadi pertanyaannya eh kalau misalnya agak belum cukup baik gitu ya, Mm-mm. digabung sama belum cukup baik, ya jatuhnya kemungkinan terbesar memang akan similar, jadi sama kedua orang tuanya ya sama-sama belum cukup baik. Apakah nanti bisa keluar eh, genetik resesifnya jadi kecil? Bisa aja, cuman kayak ya ibaratnya kayak anggap kata kayak judi slot lah ibaratnya ya. Iya Bisa mengharap aja keberuntungan. sekali menang gitu, tapi emang kemungkinannya kecil banget kalau kita ngomongin secara umum. Iya itu dia makanya itu. Siap, siap. Kasih Mas Rud tambahannya Mas Rud. Udah nangkap, udah dapat poinnya ya Om Anca. Cuma memang kalau memang apa budget kita kan, cash flow kita beda-beda ya. Kalau memang eh, hanya bisa beli bak yang hanya bisa dapatkan bak yang bonnya bagus, donya belum, nggak apa-apa. Tapi ya jangan cepat menyerah gitu. Ya Mas Dodik ya. Cuma Iya kalau ada intinya itu. Intinya jangan cash cepat apa menyerah. budgetnya lebih banyak, ya beli yang apa yang disarankan Mas Rudi, bon gede sama bon gede. Biar langsung menangan kayak Mas Rudi ya. Pertanyaan kedua ya, Mas Ilham. Dari Eh, Mas Ilham, apakah faktor tulang bisa dibantu tapi dari perawatan? kalau udah tertata Oh, di lainnya kayak Mas Rudi sih enak ya kalau udah ininya loh pedigrinya ngelek ya. tulang. Mm-mm. Maksudnya udah kompatibel gitu ya Mas ya? Program bidding sama Mas Rudi. Sorry gimana putus-putus tadi? Iya Mas Rudi kan lagi putus-putus. Kata Mas Dodik tadi yang saya dengar kalau Mas Rudi udah enak kalau dilihat dari Halo? apa pedigrinya apa. Ya gimana Mas Dodik? Bisa diulang Mas Dodik, Mas Rudi gimana? Sebentar. Usamun teh boh. Udah, udah. Iya Mas Dodik. Jaringannya nih kayaknya. Nah, Mas Dodik lagi nge-lag. Soalnya pada hujan gak nih? Mama Buri hujan gak Malang kok? Mama Buri mana sih ya? Sidoarjo ya? Mama Buri mana sih? Surabaya ya? Kalau Samarinda aman, dah hujan Samarinda. Oh, Samarinda mah panas ya Pak. Panas. Di Bitung hujan gak Om Manca? Deres Om, hujan petir. Iya, iya geledeknya kenceng. Mas Dodik kayaknya Malang hujan nih. Nge-lag dia. Cibitung hujan Om Ilham. Cibitung apa Cijantung. Ada Om Jen juga nih Bandung ya Om Jen ya. Om Abing juga. Wah ada juragan kita di. Juragan Andri Susilo Bambang Yudhoyono. Sandre. Soal sinyal hilang-hilang Mas. Hilo. Ya, gimana? Jas Dodik sinale hilang-hilangan. Biasa. Bentar lagi tidur Sane itu. Om Sonjaya nih lagi kerja pasti nih. Lagi maintenance. Wah hilang dia. Dari peredaran. Iya. Pura-pura hilang dia. Lihat aja pura-pura hilang. Baterainya habis. Pertanyaan kedua ya nanti bisa bantu. Ini ada nih. Tadi Datang tadi lagi ya. Hujan di sini. Waduh mas. Iya mas, Dema gue tadi ngomong apa? Seng Mas yang Rudi. pertanyaan Mas Angga yang umur berapa tadi belum atau saya kelewat Oh ya? iya, Saya oh juga iya pengen iya tahu mas. tuh.
Mas Dodik, ntar udah. Woi, Kerungu rak? Kerungu. kerungu. Oke, pertanyaanku ya sebelum pertanyaan Mas Ilham. Tadi kan ada di Pertanyaan slide ada yang back fit. anakan umur berapa nih, Kak? Iya, back fit analisis ini kita menilai back fit analisis ini di usia berapa? Karena yang terjadi di kandang saya kalau umur 30 hari udah pasti ideal semua tuh, gemuk-gemuk tuh kaki tuh, kaki belakang. Tapi menjelang 2 bulan Waktu tuh jadi panjangan tuh kaki tuh. Seperti ini nih, thin bone gini dah. Nah, tapi dari itu bayi gimana udah Mas Dodik? kelihatan sih sebenarnya dari bayi merah itu, Hmm, malah dari ini dari bayi bayi Mas Dodik. waktu masih merah. Suaraku dengar. Dengar-dengar. Ada hang Yang lagi. meneh. Ini pakai sinyal apa Mas Dodik? Di Mas Rudi emang gimana Mas Rudi? Stabil ya? Sebulan 2 bulan kakinya nggak berubah ya gemuk-gemuk ya? eh enggak, Mas. Kadang-kadang ketika 2 bulan itu berasa lebih panjang, Mas. Makanya Sama ya. Hmm. momen evaluasinya itu pengen tahu tuh misalnya kayak kita lihat oke sebulan dulu nih misal, terus habis itu yang 2 bulan sampai ke 3 bulan mungkin nggak dilihat dulu, nanti dia akan lebih stabil di umur berapa tuh gitu. Iya 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 iya. Kalau Mas Andre gimana Mas Andre? Kejadian nggak umur sebulan gemuk kakinya ntar umur 2 bulan toto memanjang? Sering. Tempat saya masih sering. Tapi Hmm? nanti tiba-tiba umur 4 bulan berubah lagi. Oh berarti Biasanya momennya baiknya umur di usia berapa? 4 bulan ya? Back fit soalnya analisisnya ya? kalau soalnya kalau saya nganalisa itu kayak CC sama DTL itu lebih lama kembangnya. Hmm? Hampir hampir setahun ke atas baru mulai berkembang kecuali apa terutama untuk kakinya. Itu DTL sama CC lama. Oh, Oh berarti bonnya CC sama detail di pengalaman Mas Andre makin berumur makin besar ya? ya. Di, Hmm. Kalau Mas Rudi umur 4 bulan udah gede-gede dia. Makin tua makin gede lagi. karena kan memang Fable bukan genetik aslinya ya, Hmm. masih diolah terus. Mana nih narasumber kita sepertinya sedang Hujan berusaha. kayaknya hujan. Sama ini saya tuh juga mau nanya ini untuk part yang si si kaki belakang ini itu kan apa ya? Sebentar. Mana Mas? Nah, yang lagi. Error deh kayaknya wifi di rumah nih. Sambil petir paling. Reviewmu. Lah kok putus-putus terus? Ini aku pakai data. Lah dari tadi Ya, pakai wifi kok gak karu-karuan. anggota tawa ya. Stilut paling. Nanti aja. Paling ragu. Berarti habisin aja pertanyaannya. Oke Mas Dodik, pertanyaan yang Kita tadi ulang yang yang dari dari Mas Angga aja ya. Yo, Yang dari Mas silakan. Angga. Ya idealnya usia Kalau berapa dari kita bayi melakukan analisis? bayi merah itu sebenarnya udah kelihatan Mas Angga, Hmm. tapak kaki itu. Tapi ntar ya kalau mau memastikan ya di umur 3-4 bulan ya. Nah itu udah nggak Itu berubah-berubah lagi ya. ntar udah kelihatan. Anu junior kan maksimal di 5-6 bulan kan. 5-5,5 Hmm. bulan. Itu Yes ngisi yes. di headquarternya tuh di Bokong. Hmm. Tapi kan ketika umur 2 bulan di posing udah kelihatan yang strukturnya
dia duduk di meja posing tuh kita nggak pakai tenaga gitu loh untuk memosingnya. Walaupun kakinya umur 2 bulan tadinya tadinya ideal jadi agak thin bone ya. Karena memang usianya lagi ugly ya. Maksudnya dari panjang tahu-tahu jadi pendek gitu atau gimana? Bukan dari Ketika pendek toto posting jadi panjang usia 2 bulan tuh jadi agak memanjang. Mas Rudi tadi juga begitu juga katanya. terus Tapi pendek nanti lagi. balik lagi. Iya kata Mas Rudi. Kalau Mas Andre makin bagus di usia 1 tahun tadi pengalamannya. Ya kalau 1 tahun ke atas ya emang ya ini pertumbuhannya dia yang lagi. Mas Dodiknya hilang lagi nih. Gimana Mas Rud? Enggak, tadi itu mau nanya ini, apa namanya? eh, ini kan kalau kelincinya dibalik. Nah, saya itu kadang kalau ngelihat contoh-contoh yang ideal dari luar ya, itu kan sama yang kayak tadi di atas tuh. Itu kan ketika di posing, itu kaki belakangnya itu kayak nggak kelihatan sama sekali tuh. Nah, tapi kadang saya tuh ibaratnya kayak apakah emang yang idealnya itu benar-benar sampai nggak kelihatan sama sekali, atau sebenarnya ada kelihatan kaki belakang itu sebenarnya masih oke selama dia emang kalau misalnya dibalik atau dilihat itu tetap proporsional gitu. Nah, yang kedua, lebar kaki ini apakah berbanding lurus dengan depth-nya si kelinci gitu ya? Maksudnya kayak karena kalau misalnya depth-nya lebih baik, pasti emang eh, dudukannya juga jadi lebih enak tuh. Nah, itu apakah ada impact ke sananya juga, atau justru si 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 bentuk kaki ini yang akhirnya emang impact ke dia juga lebih stabil di posing gitu. Itu aja sih. Siap-siap nanti Mas Dodik mana nih? Mas, ini Ujang nih payah ini kayak ini Ujang. Mas Dodiknya mana ya? Itu pertanyaan Mas Dodi luar biasa nih. Mas Rud, bantu jawab ini Mas Rud, Ilham Mas Rud. Apakah faktor tulang bisa dibantu dari perawatan atau nutrisi-nutrisi yang kita berikan? Misal tadi ada di slide ketiga, contoh gambar kedua yang dijelaskan Mas Dodik bahwa tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Apakah kondisi itu bisa diperbaiki dengan diberikan kalsium setiap pakan agar kondisi tulang perlahan membesar? Di slide 3 ya. Oh, yang ini ya. Yang ini nih. Kondisi yang apa namanya yang kurang besar ini kalau ditambah kalsium bisa jadi kondisi lebih ideal nggak gitu ya Om Ilham. Gimana Mas Rud sepengalaman Mas Rudi atau Om Andre nih? Itu Pak Mambrudi juga nih udah lama pendidikan.
sambil menunggu Mas Dodik. Iya, kalau ini sambil kita nunggu ya. Kalau saya based on experience dulu, jadi ada beberapa part itu kayak tadi yang dijelasin Mas Dodi sih sebenarnya beberapa part itu akan sangat bergantung dengan genetik ya. Jadi contohnya tulang terutama yang jadi contoh di tulang kaki itu pasti sangat-sangat genetik gitu. Kita mau kasih nutrisi kalsium, misal contoh kalsidet pun ya nggak ngaruh. Ya kondisi tulangnya lebih sehat, lebih kuat gitu kan. Nggak ada apa nggak jadi rentan dengan kelumpuhan gitu. Tapi balik lagi itu nggak merubah bentuk fenotip kalau berdasarkan pengalaman selama ini ya. Makasih Mas Dodi. Mas Dodik udah bisa Udah, aman, Ra? maaf, udah kedengeran lah. Udah aman ya. Ini pertanyaan dari Om Ilham nih Mas Dodi. Mas Iya, Dodik, iya. apakah faktor tulang bisa dibantu dari perawatan nutrisi-nutrisi yang diberikan? Nah, jadi tadi ada slide yang ini ya, slide ketiga ini ada kaki yang medium ya. Boy nomor 2 jadi kurang. Udah ideal tapi maupun masih masih thinner ya, masih sempit, masih kecil. Kaki kondisi seperti ini apakah bisa diperbaiki dengan diberikan tambahan kalsium? Jadi nanti tulangnya apakah bisa perlahan membesar gitu Mas Dodi? Gimana Mas Dodi? Jadi gini ya, dengar gak suaraku? Suaraku kedengeran Kak, Dengar Mas? Mas Angga? Gas. Dengar. Halo, Mas, Mas. Ya dengar Mas. Aduh, Hilang ya? error man. Mas Dodi coba nggak usah pakai video deh, biar lebih stabil. Suara Jo. Jadi, Halo, Mas Dodik. Mas, halo, ya dengar. Aman. halo, Nggak usah tampilin video Mas biar stabil. dengar. Iya, oke. Oh, monggo Mas. Jadi gini loh, eh tulang yang bentuk kaki yang besar tadi yang pertama itu ini ya paten. Nah, yang agak agak panjang tapi tetap lebar, yang di nomor 2 dari yang nomor 1 itu nggak bakalan bisa ke nomor 1. Jadi itu udah paten, nggak ngaruh juga dikasih kalsium apa-apa. Itu istilahnya kalau di cetakan cetakannya udah baku kayak gitu gitu. Nggak bisa kita ditambahkan apa biar jadi kecetakan yang pertama. Itu murni karena genetik. Ketika genetiknya connect, ya hasilnya yang nomor 1 tadi. Berarti kita udah berhasil menciptakan bentuk yang bagus sesuai dengan genetik yang kita punya. Jadi nggak ada istilahnya nggak dengan kayak anak kecil dikasih vitamin pertumbuhan tulang apa apa terus bentuknya jadi bagus kayak nomor 1, nggak bisa karena itu murni bentukan struktur tulang. Begitu Mas Angga. Siap Mas Dodik. Begitu Om Ilham. Halo, Dapat ya poinnya? Ya Mas. Siap. siap. Om Ilham udah jelas Om Ilham. Om Ilham biasanya ngechat. Aman ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak teman-teman yang hadir terkait penilaian bond ini? Evaluasi bond dan panjang kaki, panjang limleng. Limleng itu apa ya? Tungkai. Tungkai itu dari Lem itu dengkul ke bawah. lengan ya kayaknya.
Iya, Iya, lengan ya. enggak, Tungkai itu lengan ya. bawah. Iya, tungkai. Betis. Iya, betis ke bawah. Kalau dia lengan kaki lah. Tadi ada pertanyaan Kayak dari Mas Rudi nih, Mas Dodik. Ada pertanyaan dari iya, Mas iya. Rudi itu apa Mas Rudi? Lupa sih. Saya ingatnya salah satunya sejauh mana back fit ini apa bentukan back fit ini Ya, menyesuaikan eh, sama deep badinya gitu tuh. ya. Kalau Mas yang Rudi pertama silakan. Mas. tadi kayak gini, backfit ini yang di gambar ini kan contohnya ketika kelincinya kita balik gitu kan. Nah, Yo, kalau misalnya dalam kondisi di posing, eh, apakah kita bisa ngelihat evaluasi juga? Karena kalau kayak kelinci saya sendiri beberapa itu juga ada tuh yang kayak ketika di posing dari samping itu kelihatan tuh kaki belakangnya gitu kan. Ada juga yang di posing dari samping nggak kelihatan kaki belakangnya gitu kan. Tapi ada juga yang sebenarnya kelihatan kaki belakangnya ini, tapi dia tuh sebenarnya ketika di posing itu ya cukup stabil gitu, nggak yang kemana-mana juga gitu loh. Jadi apakah pada saat kita posing itu kita juga masih bisa evaluasi bentuk kakinya gitu? Mungkin eh, itu sih yang pertama Mas Dodi. yo. Terus yang kedua, Nah yang kedua itu kan eh, bentuk kaki ini kadang apa ya relate juga sama bentuk badannya dia seberapa yo. lebarnya sama sama depth-nya ya dari depan belakangnya itu gitu kan. Nah, kalau dia depth-nya bagus biasanya itu kan ketika berdiri pun dudukannya enak enak banget tuh nggak kelihatan eh, kaki belakang gitu kan terus dudukannya juga enak jadi dia juga stabil tapi ada beberapa juga yang yang jadi kelihatan kaki belakang tapi apakah depth dari si badannya kelinci ini sendiri juga juga berpengaruh terhadap si bentuk kakinya ini gitu terutama kaki belakang ya. Mas Rudi ya tadi ya. Iya Mas Rudi. Mas Rudi berarti kelinci jenengan yang ML itu ya, Iya, yang itu. iya Saya salah kasih satunya Mas. saya kasih contoh itu aja ya, biar jenengan lebih langsung nangkep ya. Yaitu salah satu Boleh, kelinci siap. yang saya lihat bunnya bagus, lebar, pendek, jarak antar kaki bagus, kaki depannya bagus, headsetnya bagus, struktur tulangnya bagus, dan kita nggak susah-susah untuk memosing. Dia ditaruh di atas meja, ya udah langsung membentuk dirinya sendiri. Kita tinggal merapikan bulunya aja. Kita kasih contoh itu bentukan kaki yang bagus, struktur tubuh yang bagus, itu. Saya kan kadang emang beberapa pas nyuri saya kan nggak lihat ear coded, jarang saya lihat kan. Saya suruh klub yang lihat kan. Tapi yang saya ingat tuh selalu yang first place, second place. Oh ini bentuk struktur tubuh yang bagus. Selalu saya ingat-ingat kayak gitu. Nah yang digambar tadi yang agak panjang, walaupun udah lebar untuk kakinya tapi agak panjang, dia bisa first place. Tapi kan ketika nggak ada lawannya. Tapi nanti ketika BOV ketemu dengan variety solid atau dengan senior, ya mungkin dia kalahnya di situ ya. Jadi dia bisa untuk menggapai first place, mungkin masih bisa ya. Tapi nanti kalau udah sampai ke pemilihan BOV, BOB, ya udah dia lewat sama yang bener-bener struktur tulangnya bagus. Karena ketika pemilihan BOB paling yang dilihat kan udah yang mana paling lebar, dada yang paling lebar, yang paling isi, yang paling kompak, kepala yang lebih besar mana, kan lebih ke spesifik lagi. Dan untuk pertanyaan Mas 1-2 tadi, yaitu tadi yang jawab ya si ML tadi. Dia udah terbentuk dengan sendirinya. Udah bagus emang. Jadi pengaruhnya besar struktur tulang itu ke bentukan kaki. Jadi keseluruhan sih kalau lihatnya.
Tapi yang lebih mudah dilihat ya dibalik tadi waktu general checking kesehatan tuh kan kelihatan bentuk kaki langsung dia kayak gitu kan. Kelihatan waktu di posing ya udah kita tinggal merapikan bulu, crown gitu-gitu aja. Begitu Iya Mas mas. Rudi, apakah masih ada yang perlu ini ditanyakan? Oh iya, berarti kesimpulannya kayak gini. Berarti evaluasinya itu panjang dan lebar kaki belakang ini tetap pada saat dibalik ya. Jadi eh Lebih mudah untuk melihat, bukan ini iya. sih. Jadi untuk lebih mudah melihatnya ya ketika itu kita balik. Tuh, kan kelihatan tuh kakinya. Kan kalau ketika di posing kan nggak kelihatan, dia kan apa? Oh iya iya benar-benar. Kalau ingin melihat bentukan kakinya ya dibalik. Oh iya, bentukan kaki belakangnya. Terus lebar kakinya. Kan kelihatan tuh jarak kaki belakangnya. Ada yang bentuk huruf H, ada yang bentuk huruf V kan kadang. Tapi kalau V-nya bukan karena pantat yang pins yang menyempit kan, cuma V karena mungkin alas kandang, tetap kakinya dia lebar kan. Waktu di posing bener-bener ngisi tuh hand quarternya. Iya. Cuma mas kalau misalnya yang ketika di posing nih kaki belakangnya itu sedikit terlihat itu gimana mas? So Iya far yang itu saya sebenarnya tadi, nggak masalah ya? yang saya bilang tadi tuh, misalkan kita balik kelinci kita itu bagus ya, udah bener kaki belakangnya gede pendek, tapi mungkin alas kandang kan ada yang waktu dia bayi yang terlalu licin kadang kan kakinya agak nge-V tapi tetap hand quarternya lebar, jadi kan ketika di posing keluar dikit tapi kan nggak masalah, waktu diraba kan pantatnya benar-benar ngisi. Oh oke. Makanya waktu di Nesbox itu kan itu kayak anak bayi lagi golden age gitu loh. Kita harus benar-benar perhatian di Nesbox itu tadi. Jangan sampai licin alasnya atau terus dia waktu udah mulai loncat-loncat keluar kandang, kadang galvanis tuh ada yang licin juga kan. Kalau perlu ya kita kasih alas yang karet untuk kamar mandi yang tipis tapi bukan yang karet yang tebel yang buat tracks. Kan ada yang karet yang lebih lebih tipis sama lebih ini, lebih lebih apa itu? Nggak kaku gitu loh. Dia satu ada biar kakinya sempurna, Iya, maksudnya yang nggak sampai bolong-bolong ya. ngepe. Iya yang bolong kecil-kecil yang kayak karet tapi enak gitu, lumer gitu. Iya. Gitu tadi umur anakan umur dia loncat-loncat dari nesbo ke alas tuh kan juga kadang kepleset-pleset tuh kaki. Kalau tiap hari hitungannya kan dia bisa aja nge-fade dikit tuh kaki belakangnya tuh. Kalau masalah keluar ya nggak masalah selama bukan yang pins ya, bukan yang bokong sempit ya. Oke, berarti so far kalau misalnya dia nggak pin, sebenarnya ada kelihatan dikit itu sebenarnya nggak masalah ya, yang pas di posisi Nggak dari sampingnya. masalah, nggak masalah mas. Karena kadang Oke, ya alas pengaruh tuh. iya benar. Makanya saya bilang kan HL tuh diraba. Ketika misalkan udah penentuan first place ketemu semua ya, ada yang bulunya emang dilihat tuh bagus, tebel gitu kayak, tapi ketika kita raba kosong. Emang HL tuh intinya harus diraba untuk merasakan flash ngisi apa enggak, tulangnya, bentukan tulangnya. Emang kalau HL harus diraba, enggak hanya dilihat. Siap, siap. Makasih Mas Dodi. Sama-sama Mas Rudi. Jangan lupa diraba. Sehat, Dek. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Mas Alhamdulillah. baru gabung. Kak Popo. Pas mulai ya? Ya, siap. Yuk lanjut.
Oh iya. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mawar siapa nih Mawar? itu loh Aden. Ada omset itu. Kayak ini ya Ya itu Mawar ya. Set Aden. udah orang Mawar. ya. Oh ada Cak Samsul nih. Dan takon Cak Samsul. Mana ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada saya aja nanya nih. Mas Dodik tadi kan dari lanjut dari Mas Rudi ya. Tadi Yuk, kalau kadang nge gitu, kalau pantatnya ngisi berarti yang ini nggak nggak ikut ya. Maksudnya nggak ngaruh ya. Kadang ada juga Novi yang kan begini tapi karena pantatnya ngisi itu ya. kan udah ada yang dicontoh tuh loh Mas Angga yang pantatnya Winston emang V tuh karena kakinya panjang. Lah Hmm. kaki pendek sama buntet itu aku lagi ngarani buntet. Pendek lebar itu kan pengaruhnya ketika dia di posing dia kan posisi ujung kaki selurus sama tengkuk kan. Perbatasan Mana kepala yang ini? sama badan tuh loh. Harus lurus emang, harus dapat Hmm. itu di jadi satu garis lurus sama itu. Lah ketika kaki belakang panjang nggak bisa ngejar itu. Jadi Iya iya ketika benar. dilurus-lurusin sama leher itu, kakinya bisa di depannya garis, kalau di belakangin bodinya panjang gitu loh. Jadi kelihatannya Hmm. di situ nanti pengaruhnya di situ. Emang emang benar sih analisanya orang-orang barat itu. Kaki belakang harus gini karena beberapa kali dulu waktu pertama kali injury kan saya nggak tahu gitu gitu. Waktu ada teori itu tak buktikan di waktu saya injury ya beberapa emang yang juara-juara itu ya emang kayak gitu bentukan kakinya itu paten kayak ilmunya udah kayak gitu ilmunya emang paten itu ketika tak balik aku kelihatan oh ya iya emang benar emang gitu semua kaki yang BOB BOV emang kayak gitu semua. Halo, Sip sip Mas Dodik mantap. siap tapi kerilang mana. Stek. Gimana gimana lanjut lagi. Hujan kok mati hujan kok watuk mana ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain nggak teman-teman atau sudah pada jelas? Apa Tinggal ada kita praktekkan di kita share kandang. Tes kayak Samsul, Aden ono belum ora Cak gabung. Samsul? Belum gabung. Tes Samsul nih, bone api-api. Samsul itu bahannya ngumpulin terus. Atau boleh tanya di luar materi nggak, Mas Dodik? Tentang AL kan. Iya, HL lah masa Oh ya boleh cara boleh. mendapatkan gadis malam. Silakan teman-teman, mumpung nih Mas Dodik salah satu breeder lama founder IHC juga yang Yang kelincinya sekarang udah habis. menginisiasi Yang terbentuknya kelincinya IHC. sekarang udah habis. Ya, kelincinya sekarang Udah habis. diganti apa, Mas? Dikasih makan doang. Yang masih aktif Aku nunggu ngejuri juga, masih nggak aktif ada breeding juga. nggak ada pertanyaan ini kak tentang fenotip genotip kak. Ya, silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan, boleh terkait hal lain di selain bond ya, selain bond sama kaki.
Pembahasan seperti ini enak ketemu langsung. Yang awam bisa ikut ngeraba. Bener-bener bener. Datang waktu kontes Apalagi kalau aja ada. Mas. Nggak datang waktu kontes. Kontes terdekat di rumah Mas Ilham. Iya bener. Di waktu kontes tuh kita jadi lebih paham gimana bentukan yang bagus. Nggak hanya dari bon ya, dari Mm-mm. kepala juga. Usahakan Dari datang waktu ear. kontes. Apalagi yang lebih bagus lagi kalau kita rewel tuh kelinci kita lagi dinilai. Kok kita peringkat segini sih? Kenapa? Atau tanya aja, menurut kamu kepalanya besar nggak? Tapi pasti nanti juri Arba tuh ngomong besar, tapi kok nggak peringkat satu ya? Nanti peringkat satunya lebih bagus. Karena memang kalau juri Arba nggak mungkin menjelekan kelinci ya Mas. Iya, ya kita kan udah itu disuruh untuk menilai kelinci orang ya yang terbaik yang menang emang bukan karena kenal sama orang gitu. Ya, pokoknya kelinci yang terbaik itulah yang menang. Seru loh menghasilkan kelinci yang terbaik. Iya seru nih. Ketagihan kayak Mas Rudi nih, Mas Rudi Loh sempet iyalah, sempet sempet apa namanya sempet kena musibah, sekarang bangkit lagi dengan lompat lebih tinggi nih Mas Rudi. Ya, oke. Luar biasa Mas Rudi nih. Mas Rudi sama saya lamaan saya tapi suksesan Mas Rudi. dia kelinci sampai Eropa loh. Iya kuncinya. Nanti kita ini ya, kita apa namanya bikin sharing session apa bagaimana sukses menjual kelinci sampai ke Eropa. Apa yang dilakukan Mas Rudi dari apa namanya build rabbit-nya from zero ya sampai kena musibah terus bangkit lagi tuh. Oke Mas Rudi. Oh habis Halo, halo. ya, ya, halo, hilang. Om Andre juga lumayan nih pengalamannya bagus. Banyak ada Om Sansul. Om Seto juga nih Korwil Jabar kita. Ada Andri toh. Om Andri nih di Lampung nih. Di mana sih? Medan ya, Sumatera nih. Nggak ada nggak ada apa namanya? Belum ada ini ya. So Arba ya di Sumatera ya Mas Dodik. Ayo teman-teman silakan tanyakan pertanyaan. Ada masalah apa di kandang juga boleh. Atau butuh tips-tips ingin cepat sukses breeding kelinci boleh. Ada kita manfaatin waktu. Ada Mas Dodik, ada Mas Rudi, ada Om Andre. Ada Pak Mabri. Pak Mabri juga udah lumayan keren nih. Mungkin karena kesibukan jadi kurang fokus ya. Dulu hasil anakannya lumayan-lumayan. BOB malah. Samsul, gak tanya, Sul. Cak Sul, Cak Sul, gak tako ah. Samsul, bagaimana cara meningkatkan follower TikTok? Oh, habis kandangnya dia udah AC sekarang gaya. Full AC tuh. Wah, mantap, Cak, Cak. Siap Oh, sukses tuh 2024. ngeri tuh. Veljar atau Melo Veljar? Arek-arek Malang malah Melo ki narasumber wong Malang. Arek Jatim. Mas Bosen Arif mana kali. ya? Ada tadi kan Mas Arif? Lagi nggak ada nih. Sebenarnya materinya emang Jadi kalau orang-orang yang lama udah pada tahu ya. Lebih ke pemula sih ya. apa-apa Mas, refresh kan. Malah tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari saya sama Mas Rudi yang aneh tuh kok berubah gitu. Kakinya udah bagus jadi agak Ya kan panjang tapi mungkin balik dia lagi. ikut ugly itu loh. Ugly fase ugly tuh. Ugly face.
Kan ada fase ugly-nya tuh HL. Iya ada. Nah ya mungkin aku nggak pernah ngamatin sampai kaki sih. Yang kelihatan ya muka, telinga. Tapi memang dulu aku pas tahu ini pas tahun berapa ya dari postingannya Kids tuh, Kids ada tuh di video. Nah dari sejak situ tiap adop kelinci lihat kakinya. Waktu itu belum 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 Ya belum belum pada iya. umumnya belum pada tahu tuh. Lihat di belakang, makanya orang tanya ngapain sih balik-balikin lihat kaki bilang gitu. Nah tapi pas anehnya pas tak adop bagus, pas nyampe rumah 1 bulan kemudian, lah kok jadi panjang kakinya ya? Kaki belakangnya. Tapi nanti balik lagi di usia-usia 6 bulan. Jadi dulu aneh Tapi kalau makanya di situ. Jadi kayak di posting tuh enak ya kelinci udah pasti ini sih. Nggak butuh tenaga untuk memosingnya. mumpung ini aja dah pertanyaanku di luar konteks ini ya Mas Dodik. Mumpung Yo. mungkin bisa lama juga. Ini aja Mas Dodik tiap juri kan punya preference masing-masing ya. Aku baca di Hmm. apa namanya di guidebooknya HLRC kan ada dari Todd Naragon juga ngasih tahu apa yang pertama dinilai. Nah, kalau dari Mas Dodik sendiri, persepsi Mas Dodik sendiri saat menilai kelinci itu apa dulu pertama gitu Mas Dodik? Saat menjuri ya, saat menjuri bukan cooling ya Mas Dodik, saat menjuri apa dulu? Ntar udah ketemu yang ini, ke bagian ini, ketemu yang ini sampai tadi Mas Dodik memilih BOV BOV diadu untuk BOB, oh ternyata lebih detail gini. Nah, itu bisa Di dijelasin nggak Mas luar Dodik? ini ya, di luar checklist kesehatan ya. Iya di Langsung luar waktu DQ. Jadi, penilaian heeh. posing ya. Iya, jadi kan kalau yang pernah saya baca pertama kalau juri luar ada yang pertama banding-bandingin tipe dulu kepala sama Hmm. body type tuh di paling dasarnya itu. Nah, kalau Mas Dodik apa Hmm. nih? Pertama, terus kedua, tiga sampai BOB BOB kan ada juga yang terakhir-terakhir kalau udah sama-sama bagus di fur, di bulu kan, di bulu gitu. Ya, Tinggal ya bulunya nih sama kayak kondisinya itu. mana. Ya Pertama yang jelasin Mas Dodik. kalau aku tak posing dulu ya tiap ekor sama lihat ini mudah nggaknya dia di table, mudah posing apa enggak kan. Terus ketika di posing kan udah kelihatan tuh headset kayak gitu-gitu kan, kaki depan kayak kaki udah mulai Sip. aku bagi Berarti tuh, udah berarti mulai aku pertama inget-inget lah posing. tahap pertama ini ya, Aku pusing habis ya. checklist kan mesti aku checklist dulu kan, checklist kan si klubku mesti tak suruh ngurutin ini kan, ngurutin rimak kan, urutin aja dulu. Aku lama ini aku checklist kesehatan gitu kan, checklist selesai, yang Deki langsung tak iniin ke klub, ini Deki karena ini tulis di remarknya, terus baru aku mosing satu-satu kan. Nah selesai kan udah kelihatan, itu udah aku inget-inget dulu itu ini pantat yang kecil-kecil aku kelompokin dulu, oh, ini yang kecil, sama headset yang kurang. Lah yang bagus-bagus itu biasanya remarknya langsung aku balik. Jadi remarknya udah aku balik dulu, yang bakalan 3 ke atas udah aku ini. Oh ini yang 3 ke atas. Udah aku inget-inget. Baru aku milih dari nomor terakhir tadi. Dari yang patahnya kecil, kepalanya kurang, gitu-gitu. Sampai ke 5 besar. 5 besar tuh aku lihat dari headsetnya dulu. Bentukan kepala, telinga, crown, terus lebar dada, sama hand quarter. Sampailah 5, 4, 3, 2, 1 first place. Nanti ketika first place ke BOV sama BOSV gitu lagi, sama bulu. Terus ketika BOB itu baru bener-bener yang spesifik sampai ke detail bulu yang satu ini. Misalkan udah sama-sama kondisi sama-sama bagus ya, aku lihat yang bulunya paling bagus, yang paling enak diraba, terus aku tiup-tiup, ada beberapa yang bolong, oh ya ini yang kurang.
Ini udah sama-sama kelinci yang sama yang bagus. Terus yang pasti yang itu tadi diraba, ketebalan flashnya, jarak shouldernya yang paling lebar yang mana, hand quarternya, sama kondisi bulu-bulu tadi. Ya udah, itu yang BOB sama BOSB-nya. Begitu. Siap-siap, makasih Mas Dot. Teman-teman ada yang ditanyakan nggak Mas? Berarti yang pertama itu ya Mas Dodik, yang lebih gampang di posting pasti udah diurut di apa Iya, namanya kalau dikasih koin. yang dia gampang berdiri, gampang di posting, udah aku Nah, ingat-ingat biasanya remarknya udah aku balik. hmm, Oh ya, ini yang benar-benar. jadi nggak tak sentuh lagi dia. Aku nyentuh yang dari nomor terakhir dulu sampai nomor 5 lah paling enggak. Soalnya 5 ini kalau udah masuk senior bug yang solid senior bug itu 5 ini udah sama-sama bagus. Jadi 5 ini aku tinggal ngurutin mana yang kurang gitu-gitu, poin-poin kecil. Karena ini udah ini semua nilainya udah beda tipis-tipis. Solid senior bug di sini kan udah bagus-bagus. Apalagi kalau yang ada impor, yang solid senior bug impor wes tambah lebih ini lagi menilainya. Kondisinya tinggal main lihat di kondisi yang terbaik di saat itu aja. Sip, makasih Mas Dot. Ada lagi nggak teman-teman? Sama-sama. Boleh tanya-tanya terkait juri nih. Kalau nggak ada, kita selesaikan di jam berapa nih? Nah, ini aja Mas Dot, biar nggak penasaran lagi. Apa yang bisa membuat junior ya? Junior kan kadang-kadang pernah BOB ya, bisa mengalahkan senior Mas Dot. Apa gitu? Junior, Kan jarang tapi apa maksudnya nggak sering tapi pernah gitu. Junior itu sering, apalagi dulu kalau zamannya Breng ya, juniornya sering BOB ngalahin senior. Nah, kalau dari preferensi Mas Dodik gimana tuh? Apakah saat junior itu pakai intuisi, wah ini gedenya bakal lebih bagus atau penilaian saat saat itu oh saat enggak. itu? Kalau saya lihat sih ini ya penilaian saat itu kalau saya, maksudnya untuk menjamin dia dapat juara lagi di kemudian hari nggak tahu. Saya dari perawatan kan. Tapi pada saat di kontes itu yang saya lihat ya saat itunya. Ketika junior bisa mengalahkan senior berarti ya dia benar-benar bagus di usia dia segitu. Dia udah kayak gini gitu loh. Gimana nanti setahunnya kayak gitu di benak saya, di bayangan saya ya. Tapi yo nggak jamin kalau dia bisa tiap turun lagi ntar di senior bisa juara lagi. Tapi pas junior yang benar-benar bagus, yang bisa mengalahkan senior, yo emang juniornya bagus. Apalagi bisa mengalahkan senior bak yang udah 2 tahun gitu, wah, jos. Biasanya junior do itu bagus-bagus. Mudah untuk mengalahkan, mudah untuk membuatnya bagus. Kalau junior bak mungkin masih butuh matur ya untuk mengalahkan senior bak. Hah? Putus-putus. Siap, siap, makasih Mas. Teman-teman yang lain ada tanyakan nggak? Kalau nggak ada, 2 menit lagi kita tutup aja ya. Mungkin sudah pada jelas. Tinggal kita praktekkan di kandang. Kalau memang belum Ya, dapat yang seperti ideal, jangan patah semangat. kayak Pak Yai itu loh, sekali anakan 200. Gampang nyeleksinya.
Jam berapa tuh? Jam 9. Seperempat. Andre Semarang nggak hadir kah? Hadir. No Mitra Bitri hadir tuh. Lagi dolanan kucing kali. Nggak nanya kali. Bis pinter dia. Tumben. Ahlinya ahli. Cuma ini tuh, cuma onto. Dia lagi sibuk. Ini dia apa? Kucing. Sodorin kucing. Kalau Iya, soalnya kalau mau lahiran harus ditungguin katanya kalau kucing. Kalau kelinci kan bisa lahiran sendiri. iyalah. Buat rumah kardus, buat kucing. Nggak ada yang ditanyakan toh. Dan breeding biasa nggak paham aku. Sementara cukup sih. Oke, teman-teman aman ya? Udah jam 21.15. Biar menghemat waktu mungkin ada yang mau istirahat, lanjut perjalanan. Ada yang masuk angin ini. Eh, kita close aja ya sharing session pada malam ini. Cukup menarik apa ulasan dari Mas Dodik dari bagaimana menilai Bond, bagaimana tadi juga sharing dari Mas Rudi, Mas Andre dan siapa lagi tadi. Beberapa teman-teman yang bertanya juga terima kasih. Itu juga Mas Dodik udah jelasin bagaimana persepsi dia menjuri juga buat panduan teman-teman biasanya sih sama sih karena memang kita dalam satu SOP yang sama mengacu di Arba. Eh, sekali lagi saya ucapkan makasih buat narasumber Sama-sama kita Mas Mas. Dodi. Terima kasih untuk semua Boleh ya. Matur nuwun. boleh kasih reaction tepuk tangan dan juga terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah hadir. Mudah-mudahan nanti ada sharing session berikutnya. Amin. Nah, pokoknya tetap semangat buat teman-teman breedingnya yang sabar. Selain berilmu juga harus Semangat sabar. mengumpulkan puzzle. Harus iya, karena apa sumber daya beda-beda ya. Ada yang sumber dayanya bisa impor, ada yang sumber daya bisa langsung bagus sama bagus. Ada yang cuma bak hanya salah satunya yang bagus. Ya, tapi nggak mungkin nggak menutup kemungkinan ya bakal berhasil nantinya kalau tetap usaha dan doa. Ada Om Yes. Eka ini dateng. Udah kelar, Bro. Coba. Eka nih. Sorry. Masih nyetir Jakarta hujan, bro. Iya hujan. Lanjut. Kalau ada lu tadi lebih seru nanya-nanya. Udah kelar, cuy. Apa? Next, Sorry, Om Eka sorry. ya. Om Eka belum pernah sharing session ya Om Eka padahal ilmunya banyak. Yang saya heran tuh Om Eka sharing session di tempat lain tapi di IHC jarang dia. Ya elah. Ya Aji banyak senior kan, gue belajarnya dari senior. Dia bulan Ya depan kan itu ada sharing session. Bulan ada depan. ada pemula juga. Kita harus bantu biar lebih Bulan semangat depan. dan Bulan depan daya Eka. tahannya kayak ente. Ya bulan Bulan depan depan Om Eka ada. Payai juga nih. Bulan Gue depan. jangan gue